Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Pemilu tahun 2024 diwarnai berbagai kecurangan. Pakar hukum tata negara Yusril Isamahendra berpandangan jika digulirkan hak angket tak hanya menyasar pilpres tahun 2024 tapi juga pileg tahun 2024. Dia beralasan pemilu serentak tahun 2024 memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Yusril menyarankan lebih baik dibentuk tim independen dari pakar dan akademisi untuk meneliti kecurangan pemilu tahun 2024. Kemudian mencari solusi ke depan, pemilu baiknya seperti apa. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ikut menanggapi mantan Menko Polhukam itu menyebut pihaknya sudah siap untuk mengajukan gugatan hasil pemilu presiden atau pilpres tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahfud MD memastikan tim hukumnya akan melayangkan gugatan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi 3 hari setelah KPU mengumumkan paslon yang meraih suara terbanyak pada pilpres tahun 2024 atau pada tanggal 24 Maret tahun 2024 mendatang. Menurut TPN Ganjar, jadi Mahfud ini telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas, kelengkapan. Namun kata Mahfud MD, saat ini tahapan pilpres tahun 2024 belum selesai. KPU baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi pilpres tahun 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara, kira-kira tanggal 20 Maret tahun 2024. Sementara gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka 3 hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya tanggal 23 Maret tahun 2024. Oleh karenanya Mahfud menyebut pihaknya masih menunggu penetapan hasil pilpres tahun 2024. Sejalan dengan itu, TPN Ganjar juga terus melakukan persiapan. Selain itu juga Mahfud mengatakan pihaknya juga tengah mempersiapkan untuk merealisasikan penggunaan hak angket DPR guna mencari dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Mantan Ketua MK ini bilang lantaran dirinya bukan anggota partai politik maupun legislator, ia tak ikut langsung di dalam mengusulkan hak angket. Namun Mahfud turut memberikan saran terkait ini. Jadi jalur hukum jalan, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat ya. Angket itu sudah digarap. Saya bukan orang partai, saya nggak ikut di dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu berjalan karena saya juga ikut memberikan saran tentang substansinya, kata Mahfud MD. Mahfud mengatakan pihaknya masih menunggu masa sidang DPR dimulai untuk mengulirkan usulan tentang hak angket. Sebab saat ini DPR tengah dalam masa reses. Sementara Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang juga pakar hukum tata negara Jim Yastik turut berkomentar terkait hak angket ini. Kalau ingin melakukan hak angket maka boleh saja, pasalnya ini untuk memberi ruang terkait kekecewaan publik daripada nanti publik marah atau kecewa di jalanan. Jadi mending diberikan kesempatan ke ruang sidang. Menurut Jim Lee, presiden yang masih menjabat itu
Nah, harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, jadi Jimny juga memberi saran agar angket itu bisa terbuka, karena dari kalau nggak ada angket dikhawatirkan ada di jalan raya. Maka para pakar ini mengusulkan lebih baik ada angket, aspirasi masyarakat tersalur. Itulah beberapa analisa dari pakar-pakar politik agar supaya DPR juga begitu, agar mencepat respon dan hak angket ini bisa berjalan. Nah, sementara untuk Yusril, ya, karena dia di kubu 02, seakan-akan dia tidak sepakat dengan hak angket. Karena Yusril tahu sendiri kan, dia kubu Prabowo, kalau memang Pilpres dimasukkan hak angket, dia maunya pileg juga dimasukkan hak angket. Ya terserahlah nanti di DPR sana, kan akhirnya bisa bersama-sama, ya. Saya pikir itu analisa dari berbagai pakar hukum, kita dengar dan kita simak baik-baik. Terima kasih, Merdeka.